Shalom semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Beta untuk bisa berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi tema yang Beta pakai pada ini malam adalah kasih Tuhan. Yang akan menjelaskan pertama adalah arti kasih. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Jadi kalau katong mengasihi bukan hanya mengasihi katong kenal dia, katong mengasihi dia, tapi katong harus mengasihi seluruhnya. Firman Tuhan yang akan dipakai diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mari katong semua baca sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari ini ayat ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kasih dan sudah segan-segan untuk memelihara ataupun kehidupan. Ada dua hal penting yang perlu katong ketahui, yaitu Allah adalah kasih dan katong harus saling mengasihi. Kasih Tuhan juga mengajarkan katong untuk saling mengasihi. Dan kenapa katong harus saling mengasihi? Karena yang pertama, mengasihi adalah gaya hidup yang diajarkan Tuhan kepada katong. Allah telah mengasihi anaknya terlebih dahulu, bahkan sebelum katong mengasihinya. Jadi katong semua itu sudah dikasihi Tuhan jauh sebelum katong mengasihinya. Di samping itu, Yesus telah diutus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan contoh tindakan kasih Tuhan bagi katong pun kehidupan sebagai manusia adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, adalah bukti kasih Tuhan bagi katong semua. Dan hal ini mendasari tindakan Tuhan Yesus untuk menderita dan mati di atas kayu salib, supaya katong sebagai manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Jadi mari katong sebagai anak-anak muda harus mau saling mengasihi karena katong tuh sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Dan yang kedua, kenapa katong harus saling mengasihi? Karena katong telah dikehendaki Tuhan untuk mengambil tindakan mengasihi dan meneladani kasih Bapa. Katong sebagai anak-anak Tuhan, katong tuh harus mau diingatkan bahwa hal mengasihi dan meneladani kasih Bapa adalah yang utama. Apabila katong semua tuh mau saling mengasihi, maka Allah akan tinggal di dalam katong dan kasihnya akan semakin sempurna di dalam katong semua pun kehidupan. Contoh katong tindakan mau mengasihi dan meneladani kasih Bapa antara lain, katong semua mau saling mengampuni, seperti dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman semua, katong tahu kalau yang namanya mengampuni itu sonde gampang. Karena mengampuni berarti katong memberikan pengampunan atau memaafkan orang yang bersalah kepada katong. Dan mengampuni bukan berarti katong melupakan masalah, tetapi membebaskan katong pun diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Kasih juga bukan hanya sekedar mengampuni, tapi kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, dan tidak cepat marah, dan juga tidak mengingat kesalahan orang lain, seperti yang dikatakan firman Tuhan pada 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katong semua itu telah diampuni, maka dari itu Tuhan mengajarkan katong untuk mau saling mengampuni
Sama seperti Tuhan telah mengampuni katong semua. Katong semua itu berharga karena katong itu telah ditebus Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah bukti kasih Tuhan dalam katong kehidupan sebagai manusia. Dan yang terakhir, kenapa katong tuh harus mau saling mengampuni, harus mau saling mengasihi? Karena saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Dari firman Tuhan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan katong semua mau saling mengikuti perintah Tuhan untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi katong semua, dari situ semua orang akan tahu kalau katong untuk mengikut Tuhan. Dari katong bersikap dan sebagainya. Dan kesimpulan dari ini kebenaran firman Tuhan yang dibawakan, marilah katong memelihara kasih sebagai kasih Bapa yang paling sempurna di dalam katong kehidupan masing-masing. Dan mau mengambil peran dan bagian khusus sebagai berkat di antara sesama, dan juga mari katong saling mengasihi, karena mengasihi itu perintah Tuhan. Mari jadilah anak-anak muda yang terang karena mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari sedikit kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Mungkin ini singkat, tapi berharap katong semua diberkati dengan ini kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan. Mari katong semua bisa bangkit berdiri kepada pelayan.